Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini, mari kita datang dengan hati yang tenang dan lembut, karena Tuhan mau berbicara sesuatu yang sangat pribadi kepada kita. Ada undangan dari Tuhan Yesus sendiri, undangan yang tidak pernah basi, tidak pernah kadaluarsa, undangan yang datang dan menemukan kelegaan yang sejati. Mari kita membaca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat terkasih, jika hari ini kita datang dengan hati yang lelah, pikiran yang penuh atau jiwa yang kusut, renungan ini adalah jawaban Tuhan. Renungan pagi dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini akan membawa kita kembali ke sumber damai, sumber kekuatan, dan sumber kelegaan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Sahabat terkasih, ada seorang ibu rumah tangga pernah bercerita kepada saya bahwa setiap malam ia menangis diam-diam. Beban pekerjaan rumah, konflik kecil di keluarga, tekanan ekonomi, semuanya menumpuk. Sampai suatu hari ia membaca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ia berkata, "Saya kira kelegaan itu berarti Tuhan menghilangkan masalah saya. Tapi ternyata kelegaan adalah hati saya menjadi tenang meskipun masalahnya belum selesai." Dan disitulah ia menemukan damai yang sejati. Matius 11 ayat 28 sampai 30 punya 3 undangan besar. Yang pertama, marilah kepadaku, yaitu undangan untuk datang apa adanya. Tuhan Yesus tidak berkata, "Datang kalau kamu sudah kuat. Datang kalau kamu sudah beres. Datang kalau imanmu sudah tebal." Kristus tidak menolak kelemahan, Dia justru menjemputnya. Pikulah kuk yang kupasang merupakan undangan untuk menyerahkan kontrol. Dalam budaya Yahudi, kuk adalah kayu yang dipasang di leher sapi untuk membantunya membajak. Maknanya, jangan memikul beban sendiri. Biarkan Tuhan memimpin hidup dalam iramanya. Banyak orang letih bukan karena beban hidupnya, tapi karena mereka memikul beban yang bukan untuk mereka. Kecemasan, kekhawatiran masa depan, ketakutan akan hari esok. Belajarlah kepadaku merupakan undangan untuk mengikuti hati Yesus. Yesus memperkenalkan diri sebagai lemah lembut, tidak memaksa, rendah hati, tidak menghakimi. Dia bukan guru yang keras. Dia tidak menuntut kita kuat. Dia yang menguatkan kita. Dan hasilnya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sahabat terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk yang pertama, meletakkan beban di kaki Tuhan. Apapun yang menekan, kecemasan, tekanan pekerjaan, relasi yang sulit, keuangan yang menipis, letakkan di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, menyerahkan kontrol. Serahkan hari ini ke tangan Tuhan. Jadwal kita, pekerjaan kita, kekuatan kita. Yang ketiga, belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk tenang, tidak terburu-buru, tidak memaksakan kehendak, tidak panik menghadapi hari. Yang keempat, menjalani hari dengan irama Tuhan. Tidak lari, tidak mengejar dengan panik, tetapi melangkah bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka.
Kami membawa seluruh kelelahan, kekhawatiran, dan beban kami di hadapan-Mu. Bapa, beri kami kelegaan yang sejati. Ajar kami berjalan dalam irama-Mu, memikul kuk yang Engkau pasang, dan belajar dari hati-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Di hari Minggu yang baru ini, isi kami dengan damai-Mu. Kami percaya Engkau memimpin langkah kami hari ini, besok, dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28-30 menguatkan setiap langkah kita hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.